Halo, assalamualaikum para pejuang CPNS sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal CPNS bidang tes wawasan kebangsaan atau TWK lengkap dengan pembahasannya. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman subscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari Kelas Ilmu. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke soal nomor 1. Di dalam kehidupan, seorang pemimpin yang baik harus berani mendorong bawahannya untuk semangat bekerja, agar berani mengambil keputusan yang kreatif dan sanggup mempertanggungjawabkannya. Pola kepemimpinan ini dikenal dengan istilah titik-titik. A. Tuthuri Handayani, B. Ingharso Sungtulodo, C. Ingmadia Mangunkarso, D. Bhinneka Tunggal Ika, atau E. Demokrasi Pancasila. Pembahasannya, 3 prinsip yang diajarkan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, Ingharso Sungtulodo, artinya yang berada di depan. Maksudnya pemimpin atau pendidik harus memberi contoh yang baik kepada anak didiknya. Lalu yang kedua, Ingmadia Mangunkarso, artinya yang berada di tengah. Maksudnya pemimpin atau pendidik itu harus memberikan atau menuangkan ide-ide cemerlang. Lalu yang ketiga, Tuthuri Handayani, yang berada di belakang. Maksudnya pemimpin atau pendidik tersebut harus memberi dorongan atau arahan kepada anak didiknya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A, Tuthuri Handayani. Soal nomor 2. Berikut ini merupakan syarat menjadi presiden dan wakil presiden kecuali titik-titik. A. WNI asli sejak lahir, B. Sehat jasmani dan rohani, C. Tidak pernah mengkhianati negara, D. Didukung oleh mayoritas partai politik, atau E. Tidak pernah memiliki kewarganegaraan negara lain. Pembahasannya, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 menyebutkan calon presiden dan calon wakil presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D, didukung oleh mayoritas partai politik. Ini yang kecuali ya. Soal selanjutnya, nomor 3. Yang bukan merupakan syarat untuk menjadi WNI bagi orang asing adalah titik-titik. A. Sudah kawin, B. Kelahiran, C. Memiliki pekerjaan tetap, D. Membayar uang kas negara, atau E. Dapat berbahasa Indonesia. Pembahasannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, syarat untuk dapat menjadi WNI bagi orang asing adalah yang pertama, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Kehakiman. Lalu yang kedua, berusia minimal 18 tahun atau sudah kawin. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, memiliki pekerjaan tetap. Yang kelima, dapat berbahasa Indonesia. Yang keenam, mengetahui sedikit sejarah Indonesia. Yang ketujuh, mendapat persetujuan istri jika sudah berkeluarga. Dan yang kedelapan, membayar uang kas negara. Jadi yang bukan merupakan syarat untuk dapat menjadi WNI bagi orang asing adalah yang B, kelahiran. Soal nomor 4. Kalimat pertama teks proklamasi merupakan pernyataan kemerdekaan Indonesia yang diusulkan oleh titik-titik. A. Soekarni, B. Soekarno, C. Muhammad Hatta, D. Sayuti Melik, atau E. Ahmad Subarjo. Pembahasannya, kalimat pertama teks proklamasi adalah saran Ahmad Subarjo yang diambil dari rumusan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan kalimat terakhir disarankan oleh Muhammad Hatta. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E, Ahmad Subarjo. Sedangkan Soekarni mengusulkan agar penandatanganan naskah proklamasi itu cukup 2 orang saja, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia.
kalau Soekarno mengusulkan pembacaan teks proklamasi dilakukan di serambi rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur 56 sekitar pukul 10 pagi. Gitu ya. Soal nomor 5. Orang pribumi yang pertama kali menggunakan nama Indonesia adalah titik-titik. A. Sukiman, B. Muhammad Hatta, C. Ahmad Subarjo, D. Ali Sastro Amijoyo, atau E. Ki Hajar Dewantara. Pembahasannya, penggunaan nama Indonesia sebagai panggilan negara ini tidak terlepas dari berbagai rangkaian sejarah. Nama Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh James Richardson Logan dan George Samuel Winsor Earp. Sementara itu, orang pribumi yang pertama kali menggunakan nama Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau menggunakan nama Indonesia saat mendirikan sebuah biro pers tahun 1913, hingga akhirnya nama Indonesia digunakan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E, Ki Hajar Dewantara. Soal nomor 6. Bacalah teks berikut. Suatu hari, di saat matahari hampir tenggelam, seekor kucing kota dengan bulu lebat dan menawan datang menjenguk saudaranya di desa. Sang kucing desa menjamu kucing kota dengan makanan yang sederhana. Ia pun mengunyah hidangan itu dengan sangat sopan, meskipun itu hanyalah sekadar basa-basi belaka. Setelah makan, mereka pun bersengkrama. Kucing desa sangat tertarik mendengar cerita dari kucing kota itu dan ingin sekali merasakan hidup di kota. Lalu mereka berangkat ke kota dengan penuh harapan. Makna kata bersengkrama dalam paragraf di atas adalah titik-titik. A. Bertukar pikiran, B. Berjalan-jalan keliling desa, C. Bercakap-cakap dengan senang, D. Melepas rindu dengan bercerita pengalaman pribadi, atau E. Tidur-tiduran. Pembahasannya, makna kata bersengkrama dalam kamus adalah bercakap-cakap dengan senang atau bersenda gurau. Jadi jawaban tepat di sini adalah yang C. Bercakap-cakap dengan senang. Soal berikutnya, nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, unsur-unsur dalam Pancasila belum secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat negara. Yang kedua, nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Yang ketiga, asal mula tidak langsung Pancasila hakikatnya berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Pernyataan di atas merupakan uraian dari titik-titik. A. Asal mula karya, B. Asal mula bahan, C. Asal mula bentuk, D. Asal mula tidak langsung, atau E. Asal mula tujuan Pancasila. Pembahasannya, asal mula yang terdapat dalam kepribadian dan pandangan sehari-hari bangsa Indonesia disebut sebagai asal mula tidak langsung, yang dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, unsur-unsur dalam Pancasila belum secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat negara. Yang kedua, nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Lalu yang ketiga, asal mula tidak langsung Pancasila hakikatnya berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Asal mula tidak langsung. Soal nomor 8. Negara mengatasi segala paham golongan, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia, merupakan kandungan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke titik-titik. A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, atau E. Semua benar. Pembahasannya, bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan dasar persatuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pengertian bahwa negara persatuan adalah negara yang meliputi bangsa Indonesia seluruhnya. Jadi, kandungan dalam pokok pikiran pertama adalah negara mengatasi segala paham golongan,
menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia. Dengan demikian, pokok pikiran pertama merupakan penjermaan sila ketiga Pancasila. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A, pertama. Soal nomor 9. MK sangat penting dalam menjalankan fungsi di peradilan sebagai titik-titik. A. Judicial review, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol dan hasil pemilu. B. Judicial review, sengketa antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilu. C. Sengketa hasil pemilihan gubernur, kepala daerah dan pemilihan legislatif. D. Pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilu. Atau E. Sengketa antar lembaga negara dengan pemerintah. Pembahasannya, lembaga negara yang memegang kekuasaan yudikatif selain Mahkamah Agung adalah Mahkamah Konstitusi atau MK. Keberadaan MK dipandang sangat penting dalam menjalankan fungsi di peradilan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan yang pertama, judicial review, yang kedua, sengketa kewenangan antar lembaga negara, yang ketiga, pembubaran partai politik dan hasil pemilu. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A, judicial review, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol dan hasil pemilu. Soal nomor 10. Sebelum mendapat perubahan, pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari titik-titik. A. 1 ayat, B. 2 ayat, C. 3 ayat, D. 4 ayat, atau E. 5 ayat. Pembahasannya, pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tentang warga negara dan penduduk di Indonesia, siapa itu penduduk dan warga negara, dan semua hal yang berkaitan tentang warga negara dan penduduk sudah diatur dalam undang-undang. Pada pasal 26 sudah mendapat perubahan, yaitu sebelum diubah terdiri dari 2 ayat, yaitu pasal 26 ayat 1 dan 2. Setelah diubah terdiri dari 3 ayat, yakni pasal 26 ayat 1, 2, dan 3. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B, 2 ayat. Soal nomor 11, soal terakhir. Dengan diadakannya pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa merupakan wujud salah satu pengamalan sila ke titik-titik. A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, atau E. Kelima. Soal ini kita jadikan PR aja ya. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di deskripsi. Oke teman-teman, sekianlah dulu video pembahasan prediksi soal-soal tes wawasan kebangsaan atau TWK pada kali ini. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.